saya Mita Rizkia Aura. Di sini saya akan menjelaskan nama perusahaan, visi dan misi, serta produk yang akan ditawarkan. Archipelago merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Nah, dia tuh kuliner tradisional Indonesia, namun konsepnya itu fine dining. Selain berada di bidang F&B, Archipelago juga fokus nih pada pemberdayaan budaya lokal melalui cerita di balik hidangan tersebut. Selain itu, Archipelago juga mendukung nih untuk keberlanjutan lingkungan dengan praktik pengelolaan limbah dan bahan organik. Visi dan misi Archipelago mengangkat budaya dan kuliner tradisional Indonesia ke tingkat dunia dengan pengalaman kuliner otentik yang menggabungkan rasa, seni, dan berkelanjutan. Misi, ada 5 misi yang akan dilakukan oleh Archipelago. Pertama, menyajikan hidangan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern berbahan dasar lokal. Kedua, memberdayakan karyawan usia lanjut hingga 60 tahun dengan memberikan peluang kerja yang inklusif. 3. Meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan melalui bahan organik dan praktik zero waste. 4. Menjadi mitra strategis bagi petani dan pengrajin lokal untuk mendorong ekonomi lokal. Kelima, bidang usaha. Selanjutnya, produk yang ditawarkan. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, produk utama, dan yang kedua, layanan utama. Pertama, produk utama. Produk utama dibagi menjadi 2. Pertama, hidangan tradisional Indonesia berbahan lokal dengan menu otentik. Kedua, menu khas Nusantara yang akan kami hadirkan per minggunya akan berbeda. Kami akan menawarkan makanan dan minuman khas daerah yang menghadirkan cita rasa dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, selanjutnya layanan utama. Dari layanan utama dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengalaman makan eksklusif yang menggabungkan seni, tradisi, dan cerita budaya. Kedua, program edukasi budaya melalui pemandu yang akan menjelaskan di balik hidangan tersebut. Ketiga, penjualan merchandise bertema tradisional Indonesia seperti alat makan, kain, atau dekorasi. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Rachel Ramadan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi yang ada di Archipelago. Nah, tentunya bagi sebuah perusahaan ataupun sebuah restoran, struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnisnya. Untuk itu, dalam pembuatan Archipelago ini terdapat 6 buah struktur organisasi yang berbeda, yaitu ada CEO atau Chief Executive Officer, lalu juga ada Operations Manager, dan selanjutnya juga ada Culinary Team, selanjutnya ada Creative Team, lalu juga ada Service Manager, dan yang gak kalah penting ada Sustainability Management. Nah, ke-6 divisi tersebut memiliki tanggung jawab dan job description-nya masing-masing, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan jelaskan terkait filosofi logo dari Archipelago, yaitu restoran kami. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini merupakan logo dari Archipelago, logo dari restoran kami, yang terdiri dari 3 buah elemen. Yang pertama itu adalah lingkaran emas, yang kedua itu adalah jarum jam dan juga piring, dan yang ketiga adalah motif batik. Nah, masing-masing elemen tersebut memiliki filosofinya masing-masing teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah lingkaran emas. Lingkaran emas itu menggambarkan sebagai keabadian dari budaya di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu adalah motif batik. Nah, untuk motif batik sendiri itu melambangkan atau sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman dari budayanya. Nah, yang terakhir yaitu adalah motif jarum jam dan juga piring. Itu melambangkan sebuah perjalanan waktu dan sejarah di mana itu semua akan tercermin dari setiap hidangan yang dihidangkan dalam sebuah piring kepada pelanggan. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Valda Octavian. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin nih 3 elemen BMC. Yang pertama ini adalah Customer Segment atau segmen pelanggan. Kami membagi customer segment menjadi 7 bagian. Yang pertama ada pencinta kuliner tradisional, wisatawan lokal internasional, komunitas pencinta seni dan budaya, pelanggan rumah lingkungan atau eco-conscious consumer, perusahaan atau organisasi, komunitas lansia yang inklusif. Yang terakhir ada pasar B2B atau petani dan pengrajin lokal. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Poin H, pengalaman kuliner otentik dengan konsep fine dining. Memberikan pengalaman kuliner yang menggabungkan kelezatan hidangan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern dalam konsep fine dining.
Poin B, kisah dan seni di balik setiap hidangan. Setiap menu tidak hanya menyajikan rasa, tapi juga mengangkat cerita, sejarah, dan seni lokal. Poin C, keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas. Dengan mencakup penggunaan bahan organik, praktik zero waste, edukasi pelanggan. Poin D, promosi budaya dan warisan lokal. Archipelago menjadi media untuk mengenalkan budaya Indonesia, termasuk seni, pertunjukan, atau dekorasi khas daerah. E, keunggulan emosional dalam pengalaman konsumen. Memberikan nilai emosional dengan menjadikan setiap pengalaman bersantap lebih dari sekedar makan. Oke, selanjutnya poin ketiga yaitu channel atau saluran distribusi. Nah, cara restoran menjangkau pelanggan dengan cara media sosial, situs web resmi, agen perjalanan, event budaya, dan lokasi. Kami menggunakan lokasi di Jalan Raya Uluwatu, Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Alasannya adalah lokasi yang strategis, berada di jalur utama kawasan wisata premium, sebagai pasar tepat, dukungan lokal, dan kawasan premium. Perkenalkan, nama saya Syagifa Nora Hijrina dan di sini saya akan membahas customer relationship. Bagaimana restoran kami membangun hubungan dengan pelanggannya. Yang pertama, dengan interaksi personal staff kami yang ramah. Yang kedua, media sosial, memberikan konten yang menarik untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Dan yang ketiga, layanan pelanggan premium, di mana kami fokus pada kenyamanan dan pengalaman eksklusif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang revenue stream. Sumber pendapatan kami berasal dari mana? Yang pertama, itu penjualan makanan dan minuman, menu eksklusif berbahan lokal. Yang kedua, penjualan merchandise, barang bertema tradisional Indonesia. Dan yang ketiga, paket wisata kuliner, melalui kemitraan dengan agen perjalanan. Selanjutnya, saya akan membahas key resources, sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama, karyawan berpengalaman. Tim kami memahami tradisi dan budaya Indonesia. Yang kedua, bahan baku lokal, produk segar dari petani setempat. Yang ketiga, lokasi restoran, tempat strategis dengan desain interior berbasis budaya. Yang keempat, kemitraan strategis dengan petani, pengrajin, dan lembaga sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadlia Siva dan kali ini aku akan menjelaskan tentang BMC poin ke-7 yaitu Key Activities. Nah, untuk poin pertama dari Key Activities ini ada produksi makanan, menyajikan makanan tradisional Indonesia berbahan dasar lokal. Kemudian ada poin kedua yaitu pelatihan karyawan yang berfokus pada pengembangan karyawan usia lanjut untuk menjaga kualitas pelayanan. Ketiga, ada promosi digital melalui media sosial dan juga platform digital. Tentunya pada era seperti ini, promosi melalui media sosial dan platform digital adalah kunci yang paling utama untuk menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Keempat adalah keberlangsungan lingkungan, melaksanakan program Zero Waste untuk mengelola limbah secara efisien. Untuk poin kelima adalah pemberdayaan budaya, menggunakan cerita dan seni sebagai bagian dari pengalaman kuliner. Nah, kemudian ada poin 8 dari BMC yaitu Key Partner atau mitra kunci. Yang pertama itu adalah petani lokal sebagai pemasok bahan baku segar dan juga berkualitas. Kemudian, yang kedua adalah pengrajin lokal untuk produk dan juga elemen interior. Kemudian, pada poin ketiga ada Ekolabo 8 atau kolaborasi untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Ekolabo 8 ini akan berperan penting sebagai mitra untuk menyediakan solusi yang mengurangi dampak lingkungan restoran. Dan yang keempat, ada agen perjalanan lokal dan internasional untuk menarik wisatawan sebagai pandangan kepada restoran. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah pemerintah mendukung keberlangsungan sektor agrikultur dan juga pariwisata. Kemudian untuk poin BMC yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Nah, cost struktur Archipelago ini akan kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu biaya operasional. Nah, biaya yang diperlukan ini seperti bahan baku makanan, tenaga kerja, sewa lokasi, utilitas atau biaya listrik seperti air, gas, dan semacamnya, kemudian interior restoran, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya pemasaran atau marketing cost. Nah, biaya ini tuh untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk menjangkau konsumen. Nah, yang pertama itu adalah digital marketing, yang kedua konten kreatif, yang ketiga acara promosi, dan yang terakhir adalah cetak media tradisional. Kemudian ada investasi keberlanjutan, yaitu untuk biaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, ada pengelolaan limbah, sumber daya ramah lingkungan,
kemitraan dengan petani lokal, dan juga edukasi konsumen. Kemudian ada biaya pelatihan karyawan. Nah, biaya ini tuh untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas karyawan. Ada pelatihan kuliner, pelatihan layanan pelanggan, pelatihan inklusi sosial, dan juga pengembangan keahlian budaya. Yang terakhir ada biaya produksi merchandise. Nah, biaya untuk menciptakan dan memasarkan produk terkait ini ada desain merchandise, produksi pembuatan barang, distribusi, dan kemasan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ahyastana Syahada dan di sini saya akan menjelaskan strengths, weaknesses, opportunities, and threats dari Archipelago. Di strength sendiri, yang pertama ada konsep unik dan berbudaya, eksklusivitas dan privasi, dukungan terhadap SDM dan komunitas lokal, serta posisi sebagai penggerak pariwisata lokal. Nah, selanjutnya di weaknesses ada ketergantungan pada reservasi, harga yang mungkin mahal, operasional yang rumit, dan kapasitas yang terbatas. Selanjutnya, opportunities, yaitu daya tarik wisatawan internasional, promosi cerita dan nilai budaya, pengembangan produk tambahan, dan kemitraan dengan komunitas lain. Dan terakhir, yaitu threats, persaingan di industri fine dining, ketergantungan pada pariwisata, perubahan tren kuliner, dan biaya operasional yang tinggi. Halo, nama aku Faira Ayasha dan kali ini aku akan menjelaskan SWOT dari kompetitor kita yaitu Restoran Merah Putih Bali. Jadi untuk strength atau kekuatannya itu yang pertama ada kualitas hidangan yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada lokasi yang strategis. Nah yang ketiga itu ada desain dan suasana yang unik. Lalu keempat ada reputasi restoran yang baik. Dan yang kelima itu ada layanan yang profesional. Lalu untuk weaknesses atau kelemahan itu yang pertama ada harga yang relatif tinggi. Nah yang kedua itu ada segmentasi pasar yang terbatas. Lalu ketiga itu ada ketergantungan pada wisatawan. Dan yang keempat ada keterbatasan menu bagi para pelanggan khusus. Nah selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu bisa menjadi tren wisata kuliner. Nah yang kedua bisa kolaborasi dengan hotel atau villa. Yang ketiga ekspansi ke layanan pengiriman. Dan yang keempat ada peningkatan kesadaran budaya. Lalu untuk threats-nya atau ancamannya itu, yang pertama ada persaingan yang sangat ketat, lalu kedua ada perubahan tren wisata, yang ketiga ada biaya operasional yang tinggi, dan yang keempat ada perubahan iklim dan lingkungan, dan yang terakhir itu ada ulasan negatif yang ada di online. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama aku Natalia Haryadi. Di sini aku mau menjelaskan tentang kesimpulan dari Archipelago. Archipelago adalah restoran yang mengusung kuliner tradisional Indonesia dengan konsep fine dining, menggabungkan rasa, seni, dan keberlanjutan. Visi dari perusahaan kami adalah membawa budaya dan masakan Indonesia ke dunia. Sementara misinya meliputi pemberdayaan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Keunggulan dari Archipelago antara lain keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan pekerja usia lanjut, dan pengalaman makanan yang unik, yang mengangkat tradisi dan cerita budaya Indonesia. Menu autentik dengan bahan lokal, interaksi pribadi dengan pelanggan, serta promosi budaya melalui media digital menjadi ciri khas dari bisnis kami. Meskipun perusahaan kami memiliki potensi besar karena adanya daya tarik wisatawan dan cerita budaya yang kuat, Archipelago juga menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang tinggi, ketergantungan pada reservasi, dan persaingan yang ketat di industri fine dining. Untuk mengatasi ini, perusahaan kami dapat memperluas produk dan layanan, serta menjalin kemitraan strategis dengan komunitas lokal dan agen perjalanan. Dengan fokus pada keberlanjutan, edukasi budaya dan inklusivitas, Archipelago tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan budaya dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.